Kalau kamu udah ngerasa lelah bermain di affiliate marketing, udah ngerasa berjuang bertahun-tahun, ternyata hasil komisinya masih aja mentok di 100.000, kayaknya kamu mesti ngelakuin beberapa hal ini. Akan riset dan analisa perjalanan dari mulai tahun 2022 sampai saat ini, ternyata akan ketemu sebuah formula. Yang ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua ketika ingin meriset kembali apa yang telah kalian bangun. Memang nggak mudah, tapi yang jelas jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Tetap semangat kalian yang masih berjuang di affiliate marketing. Mau affiliate produk digital lah, mau affiliate produk fisik lah, mau affiliate jasa lah, apapun itu. Kalau kamu ngerasa udah bertahun-tahun tapi nggak pernah bisa berubah dan komisinya tuh seolah masih gitu-gitu aja ya. Bahkan konten gak ada yang viral. Tapi yang jelas kita bakal bahas kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Nah, biasanya ya teman-teman ya, ketika misalnya kamu mulai terjun, anggap aja di TikTok affiliate yang gampang aja dulu ya, karena produk digital ini baru muncul beberapa waktu ke belakang. Nah, untuk di TikTok affiliate sendiri, banyak orang ketika ngebangun akun itu lebih cenderung postingnya dibanyakin keranjang kuning. Itu dia karena termakan dengan beberapa hal, yaitu strategi konten brutal, kemudian banyaknya yang flexing yang pada akhirnya ketika kamu dilakukan sekarang itu tidak berhasil sama sekali. Bahkan orang yang barengan dengan kamu atau lamun cek urang Sunda mah anteragan dengan kamu sudah berkembang. Kalau kan ngelihat perjalanan Mas Berto ya, akan ngikutin beliau dari masih follower ratusan sekarang udah cukup banyak sekali. Kenapa sih dia bisa berkembang beda dengan Akang gitu. Nah, yang Akang analisis ternyata dia bangun yang namanya brand authority ketika sudah mencapai titik follower tertentu. Tentunya dengan sebuah strategi. Nah, kalau kalian misalnya ingin ngeriset kembali, nah sebenarnya ini bisa dipakai di produk digital ataupun di produk fisik ya teman-teman ya. Kalau kalian mau riset kembali, itu coba kalian deh tarik ke belakang. Saat pertama kali bangun akun di 3 bulan pertama, itu kalian ngapain aja? Kalau kalian banyakin posting keranjang kuning, apakah GMV-nya sudah naik, sudah masuk top kreator, atau masih stay di situ aja? Apakah orang udah kenal kamu? Gitu ya. Jadi kamu coba analisis tiga hal ini. Sudahkah orang mengenal kamu? Apakah konten kamu sudah ada yang viral? Atau sekarang kamu sudah menjadi orang yang menduduki peringkat ya misalnya top kreator lah atau edukator di TikTok. Kalau belum, berarti kamu perlu tinjau ulang yang namanya target audience kamu. Bisa jadi akun kamu itu terlalu random, tidak spesifik. Nah, apa yang terjadi di akun Akang ya akun yang ini nih teman-teman nih. Jadi kenapa sih stuck di 2000 nggak sampai berkembang? Karena Akang tidak pernah membangun yang namanya personal branding dengan baik. Karena saat itu menurut Akang affiliate marketing adalah pekerjaan hanya posting konten berkeranjang kuning, jualan, jualan, dan jualan. Ternyata setelah ikut beberapa kelas yang dibutuhkan adalah personal branding. Entah itu kalian mau menjadi siapapun di depan kamera ya, terlepas mau berbeda di belakang kamera, itu urusan kalian. Tapi yang jelas kalau untuk menjadi orang yang unik, ya mungkin kamu bakal bingung, apa sih keunikan diri gue? Tapi yang jelas, kamu bisa bangun yang namanya value. Yaitu value tuh ketika kamu misalnya nih punya pengetahuan yang deep. Contoh misalnya tentang fashion, kalau kamu perempuan ya, seneng madu-maduin pakaian misalnya, kalau kerudungnya misalnya warna pink, bajunya warna apa, terus ternyata match banget disukai sama teman-teman. Kau bisa bahas apa sih tipsnya bisa disukai sama teman-teman bajunya, padahal bajunya pun nggak terlalu mahal-mahal, kita pakai baju yang murah. Itu yang paling pertama. Nah, yang keduanya, kamu bisa tunjukin sedikit kemampuan kamu secara teknikal. Kalau misalnya kamu punya kemampuan editing, kamu punya kemampuan public speaking yang bagus, kamu bisa show off di sana. Nah, dengan begitu, ketika kamu mengandalkan iklan, ini karena kebanyakan sekarang tuh para pemula teman-teman ya, terlalu termakan oleh bujuk rayuan entah dari mana deh rumusnya. Ketika beriklan 30.000 itu bisa datengin penjualan sampai 500.000, komisi 50.000. Akang pribadi yang ngerasa beriklan di Meta, beriklan di TikTok tuh untuk dapetin penjualan 800.000 aja, Akang mesti ngeluarin dulu uang untuk testing konten sebesar 200.000. Sisanya baru deh Akang kalau misalnya bisa di retargeting ya targeting, kalau enggak ya udah berarti Akang boncos. Tapi ketika bisa di retargeting itu penjualan pasti ada. Nah, dengan kondisi kamu boost post doang gitu berharap penjualan tinggi. Yang harusnya aku pikirkan adalah bangun dulu awareness-nya. Karena ketika kamu bangun awareness di sosial media, itu bisa bikin orang jadi kepincut. Tentunya awareness bukan sembarang awareness ya, cuma joget-joget doang lah. Kalau lu cantik
misalnya pakai baju seksi pasti gampang viral. Problemnya kalau kamu misalnya punya pengetahuan terbatas, kemudian juga kamu nggak tahu harus bikin apa, banyak posting keranjang kuning yang pada akhirnya akun kamu ya udah kayak pasar teman-teman ya. Jadi orang ya cuma lewat doang, tapi ketika orang ngelihat ada keunikan dalam diri kamu, entah dalam pembahasan, entah dalam gaya bicara, entah mungkin dalam cara nge-review produk, biasanya itu bisa mendatangkan engagement yang cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi untuk saat sekarang nggak bisa kamu untuk posting konten brutal 10 mau 50 terserah deh. Kalau Kang Persi sendiri nggak percaya posting konten sehari 50 itu bisa dapetin penjualan sekian, karena logically aja kalau kita bikin konten Akang pribadi nih, bikin konten yang biasa itu maksimal 10 ya teman-teman ya, udah capek banget. Belum proses editingnya, apalagi kamu bikin konten keranjang kuning. Nggak apa deh ini disebut konten gibah ya, terserah teman ya. Tapi yang jelas ini adalah keresahan Akang sendiri. Bagi teman-teman pemula, jangan sampai mudah termakan sesuatu hal yang menurut kalian tuh tidak masuk akal gitu loh. Kalau kalian posting sehari 50 konten, kamu bayangin. Untuk jeda waktu aja di TikTok misalnya supaya tidak terkena pelanggaran spamming, itu kan butuh waktu setengah jam. Ya berarti setengah jam dibagi aja teman-teman ya, berarti 24 jam dibagi 2, berarti 12 jam kan teman-teman ya. Nah, 12 jam sekarang berarti berapa konten yang bisa kalian upload? Logiknya segitu aja. Kemudian yang keduanya, kalau misalnya kamu posting di TikTok tidak mentargetkan audiens, itu kan agak repot ya. Jadi sembarang. Terus kamu posting yang menurut kamu gini, orang lain bisa kok posting konten misalnya random, orang lain bisa kok jualan barang random. Iya, itu menurut kamu. Tapi ya ada yang kamu nggak tahu bahwa contoh misalnya seorang K6 Jogja gitu ya, terus Bang Hendra gitu ya, dia jualan elektronik bisa, home living bisa, fashion juga bisa. Kenapa? Karena niche-nya dia sendiri gitu loh, karena sudah niche-less. Kalau teman-teman pernah dengar kontennya Bang Ogut, itu masuk akal banget sekarang ya. Kalau udah jadi influencer, itu semua pengetahuan udah masuk di kepala. Jadi niche-nya tuh ya keresahannya kita sendiri gitu, bukan keresahan dari audiens. Sementara kita orang baru itu harus ngebangun yang namanya authority, ngejawab keresahan-keresahan yang terjadi di platform ya teman-teman ya. Mau produk fisik, produk digital, terserah deh. Banyak banget konten yang lewat. Gue lebih milih affiliate anu karena hasilnya segini. Ya lu pikir gampang gitu jualan affiliate? Nggak ada yang mudah teman-teman ya. Mau jualan affiliate kayak mau jualan sendiri nggak gampang. Semuanya butuh yang namanya strategi. Dan sekarang ini sudah eranya era digital. Udah waktunya kamu menunjukkan sebuah value. Kalau nggak, kamu nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih cerdas ya teman-teman ya. Sayang banget loh, affiliate marketing itu bisa dibilang long term nggak sih? Sebenarnya bisa-bisa aja dijadiin long term. Tapi ketika kamu sadar nanti ya, kamu beriklan produk orang lain yang terkenal orang lain, Akang pribadi begitu. Kenapa? Alasannya mengambil kelas digital marketing daripada gue ngiklan produk orang lain, mending gue bangun produk sendiri gitu ya. Pada akhirnya gue dikenal sebagai owner dari brand A, B, C, D, F, G. Dengan begitu ketika bakar uang pun nggak akan rugi karena kita sendiri yang dapetin hasilnya. Nah, kesimpulan dari konten ini adalah jangan mudah termakan omongan-omongan yang mendatangkan bencana buat kemudian hari, sehingga pada akhirnya kamu jenuh. Jenuh itu sebenarnya bukan kamu nggak bisa, karena kamu nggak sabar teman-teman ya, nggak analisa juga dan nggak mau scale up juga. Maunya ya yang di mindset dapetin uang gampang, kemudian juga jualan yang penting laku, live streaming banyak penontonnya. Kalau semua orang bisa begitu, masalahnya nggak akan ada orang yang jualan kelas, nggak akan ada yang namanya mentor, dan semuanya pasti kaya raya rata. Tapi kan tidak seperti itu. Nah makanya teman-teman semua, kalau kalian udah ngerasa jenuh, coba deh riset lagi otak kalian. Dan yang jelas, udah waktunya kalian bikin strategi yang cukup baik. Nah kalau kalian misalnya butuh planner, akan siapin yang gratis di bawah, tinggal ambil aja, free buat kalian, silahkan gunakan. Semoga konten yang bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.